Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 6. Xing Chen Tai adalah tempat bagi para murid di lembah Tianming untuk berlatih. Setiap murid memiliki tempat sendiri. Orang luar tidak bisa memasukinya dengan mudah. Begitu mereka masuk, mereka akan mengganggu para praktisi. Dan tentu saja akan ada perselisihan. Tentu saja, jika kekuatan Anda cukup, praktisi yang luar biasa. Secara alami, tidak ada yang berani bergosip. Bintang-bintang berdiri dari luar ke dalam. Dan semakin kuat mereka pergi, semakin kuat bintang-bintang berdiri. Bintang-bintang juga merupakan bangunan penting di lembah Tianming. Zhong Yuan memperkenalkan Xiaoyan. Platform bintang dibagi menjadi 12 lapisan. Bahkan kaisar di pusat tidak berani menghabiskan terlalu banyak waktu. Secara umum, ia harus paling lama berada di luar selama 1 jam. Dapat dilihat betapa mengerikannya energi terdalam itu. Xiaoyan ada di lapisan terluar. Tidak terpengaruh pada Zhong Yuan. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Saya tidak begitu mengerti keterampilan bertarung. Ketika Xiaoyan mengikuti Zhong Yuan dan melihat ke pemandangan di sekitarnya, seorang pemuda yang tak berdaya berjalan ke arah Xiaoyan, datang ke sini dengan temperamen Zhong Yuan. Secara alami dia tidak akan menolak. Di lembah Tianming, selama mereka tidak memiliki hubungan bermusuhan dengan Zhong Yuan, mereka suka menemukan Zhong Yuan, dan karena Zhong Yuan dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2, mereka yang agak tidak puas dengannya memiliki sedikit kekaguman. Zhong Yuan tersenyum, mengambil gulungan itu di tangan pemuda itu, dan melihat tanpa ragu-ragu. Dia menunjukkannya kepada pemuda itu dan dengan sabar menceritakan poin-poin utama. Xiaoyan memandang Zhong Yuan, tetapi tidak bisa menahan senyum. Temperamen Zhong Yuan sangat menyukainya. Setelah instruksi Zhong Yuan, Xiaoyan berjalan sendirian untuk menyaksikan pemandangan Xing Chen Tai. Hei, nak, ini tempatku. Kau keluar dariku dan melangkah lebih dekat. Aku mematahkan kakimu. Xiaoyan berjalan, tetapi tidak memperhatikan di mana dia berdiri. Seorang pria muda yang tampak sengit melihat Xiaoyan, yang saling memandang ke daerah budidaya, dan meraung dengan marah. Pria muda bernama Wu yang ini keluar nama itu sombong, dan kekuatannya tidak terlalu lemah, telah mencapai pertengahan Kaisar Bintang 1 menurut perkiraannya. Itu akan dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2 dalam beberapa ratus tahun. Kaisar Bintang 2 juga cukup berharga di klan. Xiaoyan tidak bereaksi terhadap kekerasan seperti itu. Tetapi sepertinya tidak mendengar apa-apa. Xiaoyan tahu bahwa dia telah memasuki ladang kultivasi orang lain. Dan ingat perkenalan Xiaoyan barusan. Dia akan pergi. Sama seperti Xiaoyan hendak pergi, pria muda yang duduk di kejauhan tiba-tiba berdiri, mengusap sedikit roh jahat di wajahnya, menatap punggung Xiaoyan, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak mendengar kata-kata saya?" Xiaoyan mendengar kata-kata pemuda itu dan perlahan berbalik. Nafas pemuda ini tidak dapat lepas dari eksplorasi kekuatan jiwa Kaisar Xiaoyan. Menurut informasi yang disampaikan kepadanya oleh Kaisar Ming, pemuda ini harus berada di tengah-tengah Kaisar Bintang. Xiaoyan diam-diam menebak, "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Xiaoyan berkata dengan alis terangkat. Pria muda itu melihat kulit Xiaoyan yang tenang, tetapi tidak bisa menahannya. Di lembah Tianming, siapa yang begitu tenang dan tenang bersamanya? Ada ekspresi aneh di sudut mulut pemuda itu, dan dia ingin melihat kekuatan macam apa yang dimiliki pria muda berkulit hitam di depannya, sehingga dia bisa berbicara dengan dirinya sendiri dengan kepercayaan diri yang begitu besar. Anak laki-laki sangat terburu-buru. "Apakah kamu baru di sini? Sangat sulit untuk menerobos ke tempatku. Itu terlihat sangat kuat. Apakah ada anak laki-laki yang berani membicarakannya?" Pria muda itu menunjuk ke arah Tiani, sangat mendominasi kata. Xiaoyan hanyalah seorang kaisar bintang tahap awal yang biasa. Di matanya, ia tampak seperti semut yang tidak berbahaya. Xiaoyan mendengar kata-kata pemuda itu, dan ada sedikit ketidaknyamanan di matanya. Tetapi tidak ada rasa takut. Melihat pemuda yang sombong, darah di tubuhnya mulai mendidih, dan dia bertarung tanpa pertempuran untuk waktu yang lama. Xiaoyan juga ingin mencoba sendiri apa tingkat latihan di benua telah mencapai selama beberapa dekade, dan apa kekuatan Kaisar Bintang 1 di tengah. Hati Xiaoyan menyulut keinginan untuk bertempur secara instan. Senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan dia mengangguk. Pria muda itu tertawa dan tertawa. "Haha, aku anak yang sombong. Aku berani menjadi sangat marah pada hari-hari awal 1 bintang. Lalu biarkan kamu melihat apa kekuatan jangka menengah dari seorang Kaisar Bintang 1. Xiaoyan tersenyum, mengangkat bahu, dan merentangkan tangannya, bertanya-tanya,
Tapi sepertinya monumen mengatakan bahwa tempat ini dilarang untuk diperjuangkan. Kan, bukankah di sini? Bukankah ini lebih baik daripada tempat ujian? Pria muda itu melirik Xiaoyan. Ikut denganku jika kamu memiliki benih. Kemudian tubuhnya tersapu. Xiaoyan secara alami tidak mau ketinggalan dan mengikuti dengan sangat cepat. Tubuh api Xiaoyan sebanding dengan tubuh seorang kaisar biasa. Seketika, Xiaoyan menyusul pemuda itu. Pemuda itu mengejutkannya dan wajahnya terbang dengan dingin. Xiaoyan harus mengikuti pria muda itu dan dia tidak tahu bagaimana menuju ke sana daripada tempat ujian. Melihat angin Xiaoyan yang jatuh, kilatan kesombongan muncul di wajah pemuda itu. Jika dia ingin tahu bahwa Xiaoyan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, aku khawatir dia tidak akan bangga. Lapangan kompetisi besar muncul di depan Xiaoyan. Kedua belah pihak mendarat, dan kemudian mendaftar sejenak. Keduanya datang ke pusat kompetisi dan pertempuran pecah. Siapa? Bab ke-7. Paksaan tiba-tiba datang ke langit, sehingga udara di sekitarnya tampak terkuras, membuat sulit bernapas. Senyum melintas di wajah pemuda itu dan berkata dengan dingin, "Nak, apakah kau ingin aku membiarkanmu? Jangan berpura-pura menjadi laki-laki. Berpura-pura disambar petir." Menghadapi cibiran pemuda ini, Xiaoyan berkata dengan lembut, membuat pemuda itu sedikit malu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Kamu mencari kematian sendiri. Tidak heran aku. Pemuda itu juga sedikit marah pada apa yang dikatakan Xiaoyan. Dan ketika dia sangat marah, ada infiltrasi di alis pemuda itu. Roh jahat. Setelah bimbingan Zhong Yuan, ia menemukan bahwa Xiaoyan tidak lagi bersamanya. Tetapi napas Xiaoyan tidak bisa lepas dari pengejaran Zhong Yuan. Bagaimana menuju ke tempat ujian? Aku khawatir itu bukan hal yang baik. Zhong Yuanxing takut dengan kecelakaan Xiaoyan dan terbang menuju tempat ujian. Tubuh Kaisar Yan Xiaoyan berteriak. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba membengkak menjadi raksasa-raksasa. Dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Terlihat sangat aneh. Wu Yang juga tidak jatuh di belakang, membiarkan tubuh Kaisar sendiri. Sesaat, telapak tangan besar bersiul dengan suara angin yang bertiup kencang. Xiaoyan melihat telapak tangan besar yang datang dari raungan dan tidak menghindar, tetapi memukulnya dengan tinju. Bang! Dengan suara teredam, udara di sekitarnya tiba-tiba membawa kekuatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kedua sosok yang luar biasa tiba-tiba mundur beberapa langkah. Xiaoyan tersenyum di sudut mulutnya. Apa? Tidak mungkin. Wajah Wu Yang terkejut. Bagaimana mungkin Wu Yang tidak terkejut? Xiaoyan hanyalah hari-hari awal seorang kaisar bintang, dan ia dapat bertarung langsung dengan kekuatan jangka menengahnya sendiri. Jika pingsan, wajahnya tidak akan ada. Secara umum, Kaisar Bintang 1 bukan lawannya di periode pertengahan. Belum lagi bahwa lelaki berapi-api di depannya hanya Kaisar Bintang 1 awal. Melihat Xiaoyan dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya, Wu Yang tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ngeri. Datian yang membuat telapak tangan, teriak Xiaoyan. Telapak tangannya membengkak beberapa kali dalam sekejap, dan naga api terkondensasi di telapak tangannya, dan telapak tangan besar dilemparkan dengan keras ke arah Wu Yang. Wajah Wu Yang sedikit berubah, dan tombak besar tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat yang sama dia berteriak, "Kaisar Gun!" Bayangan senjata besar melintas segera, dua energi menghantam. Datian Hua-Hua Xiaoyan segera runtuh, dan wajah Wu Yang tiba-tiba meledak menjadi kebanggaan. Setelah mematahkan serangan Xiaoyan, ia melambaikan tombak di tangannya secara langsung. Xiang Xiaoyan, tiba-tiba, penguasa berwarna-warni muncul di depan Xiaoyan. Ting! Dengan suara benturan keras, sosok Wu Yang tiba-tiba terguncang mundur beberapa langkah, menatap dingin pada senjata yang tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan. Berhenti! Minuman keras terdengar di belakang keduanya. Wu Yang tidak bisa menahan guncangan. Itu adalah suara Zhong Yuan. Wu Yang, apa yang kamu lakukan? Jangan hentikan aku. Wajah Zhong Yuan sangat jelek. Jika Xiaoyan memiliki kesalahan, dia tidak bisa menjelaskan kepada Kaisar Ming. Wu Yang melihat wajah Zhong Yuan penuh amarah, dan segera menundukkan kepalanya. Kekuatannya dan Zhong Yuan masih 10.000 mil jauhnya, dan dia takut untuk bergerak. Pada saat ini, Xiaoyan berkata sambil tersenyum, "Oh, Saudara Zhong Yuan, saudara ini baru saja berkonsultasi dengan saya dan tidak menyakiti saya. Tolong jangan salahkan dia." Mendengarkan kata-kata Xiaoyan, Wu Yang memerah tiba-tiba. Dia tidak mengharapkan Xiaoyan pada akhirnya, tapi dia terlalu berlebihan pada awalnya. Xiaoyan, kamu tidak harus berbicara baik untuknya. Aku sangat jelas tentang karakter bocah ini. Zhong Yuan berkata dengan dengungan dingin, dan kemudian memandang Wu Yang membenamkan kepalanya rendah, dengan marah.
Yang apakah Anda tahu bahwa dia berasal dari kelompok etnis Shao? Bab ke-8. Orang-orang Shao. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, yang bergidik tiba-tiba. Bahkan nenek moyangnya tidak berani menyinggung orang-orang Shao. Jika Xiaoyan benar-benar menyalahkannya, aku takut bahkan Kaisar Ming tidak bisa menahannya. Untungnya, saudara Xiaoyan tidak menyalahkanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa berdiri di sini dan berbicara dengan saya. Tetapi kamu masih harus dihukum. Pergi ke Yaogu dan dihukum selama 1 tahun. Ada banyak monster yang dikembangkan oleh murid yang didisiplinkan. Tetapi mereka hanya virtual. Dan mereka akan menderita semua daging. Yang tidak berani berbicara. Tetapi mengangguk, memulihkan diri. Saudara Zhong Yuan masih melupakannya. Hanya diskusi umum. Tidak perlu menghukum saudara ini. Xiaoyan juga memulihkan diri. Menduga bahwa Zhong Yuan mengatakan bahwa sebagian besar lembah iblis tidak akan menjadi tempat yang baik. Menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhong Yuan melirik Wu Yang menarik kepalanya, dan menghela nafas, dan membiarkan Wu Yang pergi sendiri. Dia tidak menyangka ini terjadi setelah pergi sebentar. Jika Xiaoyan terluka sekarang, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Kaisar Shao? Orang tua itu bisa menunggu di lembah dan menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Saudara Xiaoyan baik-baik saja, karena ini lebih dari sekadar tempat ujian. Saya akan membawa Anda ke istana doji dan aula promosi. Zhong Yuan berkata, kali ini ia tidak akan berani meninggalkan Xiaoyan yang sombong di lembah ini. Banyak orang, ditambah dengan napas kaisar awal Xiaoyan, secara alami akan menyebabkan banyak masalah. Setelah Zhong Yuan membawa Xiaoyan untuk melihat tempat-tempat indah di lembah, semuanya sudah terlambat. Ini adalah hari pertama Xiaoyan datang untuk berperang melawan benua kaisar, dan hari ini memberinya kerinduan lain yang belum pernah dialaminya selama bertahun-tahun, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Bulan seperti lempengan perak, penuh bintang, melonjak ke bintang-bintang awan. Xiaoyan berbaring di atas, memikirkan pertempuran yang terjadi hari ini, mengangkat beberapa pergantian telapak tangannya, seperti yang dia rasakan 10 tahun yang lalu. Celah jari-jari di depanku menatap bulan perak besar di langit. Ya, memikirkan pertempuran sore ini, Xiaoyan menghela nafas. Dia merasakan pertempuran itu. Tampaknya ada kekuatan khusus di dunia ini yang menekan kekuatannya sendiri. Apa sebenarnya ini? Kekuatan macam apa? Keinginan untuk kekuatan tiba-tiba meledak ke dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan menarik telapak tangannya dengan malas dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Adegan perpisahan hari ini tidak bisa membantu tetapi membuat Xiaoyan sedikit malu. Dalam hati Xiaoyan, bagaimana dia bisa berpikir tentang benua tempat dia dibesarkan, dan berpikir tentang berapa lama jalan menunggunya. Ada kegembiraan dan beberapa kekhawatiran di hatinya. Dia takut dia tidak akan tahu kapan dia bisa kembali. Mau tak mau aku memikirkan wajah-wajah menawan dan tubuh-tubuh cantik itu. Juga kelompok kentut kecilnya. Juga di hatiku sedikit kesepian. Hei, saudaraku. Apa yang kamu pikirkan? Suara ini membuat Xiaoyan ketakutan. Bukankah ini Zhong Yuan? Zhong Yuan juga berbaring seperti Xiaoyan dan menatap bintang-bintang. Xiaoyan menghela nafas ringan. Apalagi yang bisa saya pikirkan? Tentu saja saya ingin rindu rumah. Apakah Anda mengatakan Anda tidak ingin pulang? Zhong Yuan tersenyum sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin pulang. Karena aku tidak punya rumah. Hanya di sini rumahku. Aku anggota keluarga. Mengapa aku harus bernostalgia? Saudaraku yang benar. Aku bilang, ketika Anda datang ke sini, Anda tidak bisa kembali berperang di daratan Cina. Xiaoyan tiba-tiba melompat dari tanah ketika dia mendengar ini. Tetapi Mingdi tidak memberitahunya tentang hal itu. Dia berteriak terkejut. Tidak, aku tidak bisa kembali. Bukankah aku tidak akan pernah melihatmu lagi? Untuk keluargaku, Zhang Yuan memandang Xiaoyan dengan ekspresi terkejut dan hanya tersenyum kecil. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya mustahil. Tetapi tidak ada yang bisa melakukan sejauh ini. Setelah mendengar ini, Xiaoyan segera meletakkan batu di dalam hatinya. Setidaknya ada jalan. Xiaoyan menghela nafas dan bertanya. Aku tidak tahu apa metodenya. Tolong beritahu para senior. Zhong Yuan tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, metode ini sangat sederhana, yaitu melampaui kaisar. Setelah itu, semuanya mudah untuk dikatakan. Tetapi, Anda tahu, hanya satu orang yang telah melampaui kaisar selama ribuan tahun dan menciptakan ini. Ruang, kesulitannya bisa dibayangkan. Xiaoyan berkibar di dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Dia tahu dari informasi yang diberikan Kaisar Ming kepadanya. Betapa sulitnya untuk melampaui Dodi. Belum lagi betapa sulitnya itu. Xiaoyan tidak dapat menerimanya hanya dengan waktu.
Dibutuhkan 1.000 tahun bagi sebuah bintang untuk naik menjadi 2 bintang, dan 4.000 tahun untuk 2 bintang untuk naik ke Samsung. Diperlukan 10.000 tahun bagi Samsung untuk menaikkan 4 bintang. Setelah 4 bintang, itu benar-benar tidak dapat diandalkan. Itu tergantung sepenuhnya pada nasib baik. Jiu Xing belum lagi melampaui kaisar. Pada waktu itu, saya khawatir kerabat saya tidak ada lagi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa sangat sedih dan sunyi. Berpikir bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat kerabatnya lagi. Xiaoyan tidak bisa tenang, dan ia melintasi bumi dari bumi ke benua pendendam, dengan keluarga dan kerabatnya. Katakan tidak, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Xiaoyan merasa sangat sedih. Aku sudah tahu ini. Dan apa promosi ke Kaisar Laozi? Bab 9. Jangan pedulikan dia. Karena kamu bisa kembali melampaui kaisar yang bertarung, lalu berusaha keras untuk melampaui. Setidaknya ada secercah harapan. Sunar, Cailin, anak-anak, tunggu aku. Setelah beberapa lama, Xiaoyan pulih perlahan selama beberapa dekade terakhir. Xiaoyan telah mengalami keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya. Langkah demi langkah, secara alami membentuk karakter yang kuat. Xiaoyan mulai penuh dengan ketekunan. Walaupun aku takut hanya ada 1 dari 100 juta peluang. Asalkan ada tujuan, setidaknya dia tidak akan maju secara membabi buta untuk orang yang dicintainya. Xiaoyan harus melakukan yang terbaik untuk mencobanya. Zhang Yuan menyaksikan Xiaoyan mengembalikan kepercayaan dirinya dari saat kesuraman, dan tidak bisa tidak ragu-ragu. Bisakah dikatakan bahwa bocah itu memiliki kepercayaan diri untuk melampaui kaisar? Tidak mungkin. Berapa tahun telah berlalu, dan berapa banyak jenius seperti Xiaoyan sekarang. Awalnya, mereka penuh percaya diri, tetapi kemudian mereka secara bertahap mulai putus asa. Zhang Yuan tidak pandai memerangi Xiaoyan. Jadi dia tidak lagi membicarakannya, tetapi menemani Xiaoyan untuk menatap bintang-bintang, membicarakan hal-hal lama, dan berbicara tentang dunia. Setelah mengobrol dengan Zhang Yuan selama 1 malam, Xiaoyan mendapatkan banyak darah saat ini. Dikatakan bahwa tidak ada yang melewati benua-benua ini, dan banyak keluarga tirani bersembunyi di mana-mana, dan tidak ada yang menemukan bahwa banyak orang kuat telah kehilangan nyawanya karena bepergian. Sehingga setiap bagian dari benua-benua penuh dengan dalam bahaya. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia yang terkuat. Dan tidak ada yang tahu apa yang ada di benua ini. Apa yang tersembunyi, bahkan profesi apoteker penyulingan telah menjadi tidak menentu di daratan kaisar. Nilai elixir telah menjadi tak terbatas. Mungkin orang yang kuat di depan Anda adalah elixir. Elixir itu terlalu misterius. Dia dapat mengumpulkan aura langit dan bumi, dan menghasilkan pengetahuan rohaninya sendiri. Pengetahuan spiritual ini mungkin jauh melebihi orang-orang biasa. Bahkan elixir tidak berantakan di tanah. Jika ada pemurnian, secara alami tidak akan ada kekurangan dalam hal pemurn. Di benua, ada sesuatu seperti kebakaran yang berbeda di benua. Kaisar Dian bahkan tidak bisa peringkat di sini. Tetapi bayangkan betapa kuatnya kekuatan itu. Api jenis ini disebut api langit di benua Do. Tentu saja, langit bukan satu-satunya hal yang hegemonik di benua Do. Semua yang disebut semuanya selaras satu sama lain. Ada 3 keajaiban di benua. Ini adalah 3 jenis objek. Disebut 3 keajaiban. 1 api langit yang aneh. 2 hantu aneh. 3 segel aneh. 3 keajaiban ini adalah hal-hal yang semua orang impikan. Mungkin membuat Anda bermalam menjadi orang yang kuat yang telah mencuri ribuan orang dari waktu ke waktu. Juga dapat membuat Anda menghilang secara instan di benua ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan. Jadi Anda harus 3 keajaiban ini sedikit dan jarang. Malam ini, biarkan Xiaoyan tahu bahwa mungkin puncak hal-hal di atas benua pendendam mungkin tidak berharga di sini. Setiap orang mungkin juga memiliki peluang dan nasib yang berbeda. Mungkin Anda tidak berharga hari ini, dan Anda akan dapat mendominasi besok. Dimanapun Anda berada, kata peluang sangat diperlukan. Tidak ada kekuatan di sini. Anda hanya kriket. Kekuatan adalah segalanya. Malam pergi dengan tenang. Matahari merah bergetar seperti anak yang lucu dan memanjat. Xiaoyan turun dengan Zhang Yuan pagi-pagi. Setiap pagi, semua murid di lembah Tianming akan pergi ke alun-alun untuk belajar satu sama lain. Ini adalah latihan lembah Tianming. Di alun-alun, Anda dapat memilih lawan dengan kekuatan yang sebanding untuk belajar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur. Namun di lapangan yang luas, keterampilan bertarung yang berwarna dilepaskan satu demi satu. Boom suara pertempuran meledak di alun-alun. Terdengar tuli di langit. Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut. Dan adegan begitu banyak kaisar yang bertarung satu sama lain benar-benar menyilaukan. Ke depan, tidak kurang dari 1.000 murid di Tianminggu.
Tidak heran barisan seperti itu bisa masuk ke pasukan kelas 1 di Dizhou. Merasakan napas yang mendekat, Xiaoyan sangat penasaran untuk melihat semua jenis keterampilan bertarung. Bab 10. Tiba-tiba, seorang pria muda dengan kostum tempur keren datang dari kejauhan, memandang Xiaoyan di sebelah Zhongyuan, dan bertanya, "Hei, kakak apakah anak ini baru?" Melihat Zhongyuan tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun, pemuda itu berkata langsung kepada Xiaoyan, "Adik, bagaimana kalau kita belajar dari satu sama lain? Aku bilang kamu lebih baik tidak menggertak pendatang baru. Pergi sendiri atau berdiskusi denganku." Zhongyuan berbicara saat ini. Pria muda itu menjabat tangannya lagi dan melirik Zhongyuan dengan tatapan menghina. Kemampuan penyiksaan Zhongyuan ini kelas 1. Xiaoyan tersenyum dan berjanji, "Saudara Zhongyuan tidak menghalangi. Karena saudara ini mengundang saya tidak bisa kecewa." Zhongyuan Dun merasa malu karena takut adik lelakinya akan menyakiti Xiaoyan. Tetapi ketika dia memandang Xiaoyan sambil tersenyum, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikannya. Tetapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Ini, oh, ya, kau sejauh ini. Orang itu adalah Mu Feng." Zhongyuan diperkenalkan pada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, melengkungkan tangannya dan berkata, "Tolong mintalah saran kepada saudara Mu Feng." Mu Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum riang. "Haha, ini cukup menyegarkan. Hari ini kita harus bertarung melawan tuan ini." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, dan napas keduanya dilepaskan tanpa syarat. Mu Feng berteriak keras, tubuhnya seperti hantu, seolah-olah terbenam di udara, tidak ada minat. Xiaoyan berdiri diam, diam-diam menyebarkan kekuatan jiwa. Mu Feng, seperti Wu Yang, juga di tengah-tengah Kaisar Bintang, dan tampaknya sedikit di depan Wu Yongqiang. Atmosfer yang agung tersapu jauh dari lapangan, dan roh jago merah muda membungkus tubuh Mu Feng. Penindasan yang tak terlihat membuat beberapa orang yang lebih lemah merasa bahwa bernafas itu sulit. Apakah ini nafas seorang Kaisar Bintang di periode pertengahan? Mata Xiaoyan menyipit. Dia bisa merasakan bahwa nafas agung Mu Feng menyebar seperti danau yang luas, menutupi tubuhnya dengan semua kekuatan. Tekanan yang datang dari seluruh tubuh, suasana penindasan, dapat secara langsung membuat Kaisar Bintang awal yang biasa tanpa keberanian untuk bertarung, merasakan atmosfer yang luar biasa di lapangan. Banyak orang di lapangan sedikit berubah, dan mata mereka penuh dengan martabat. Kekuatan ini, bahkan di tengah-tengah bintang, dapat dianggap sebagai orang yang kuat di lembah Ming. Minum, angin tinju tajam dengan kekuatan yang kuat bergegas ke wajah Xiaoyan dan berkata, tinju jatuh. Tetapi sosok Xiaoyan telah menghilang. Mu Feng terkejut di dalam hatinya. Segera tahu bahwa Xiaoyan tidak mudah dihadapi, hanya sedikit peduli, dan menginjak dengan ganas. Berarti Huang Chuan. Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Setelah berkedip, sosok itu langsung bergegas ke depan dan dengan cepat terkondensasi menjadi kolom energi yang sangat besar di udara. Mu Feng juga tidak di belakang, dan semangat bertarung merah gelap pada tubuh meledak seperti api yang tersisa. Datang sosok Mu Feng melompat ke udara, sepertilah menelan makanannya. Tampak dingin, tinjunya membeku. Tiba-tiba boom, aku tidak tahu siapa yang begitu tinggi. Cahaya itu terbelah. Sidik jari di tangan Mu Feng tiba-tiba bersinar, dan dia mendorongnya di tangannya untuk membentuk tubuh energi berbentuk tambalan hitam di udara dengan kecepatan kehancuran. Udara juga tiba-tiba mengeluarkan suara yang sepertinya terbelah. Pergi. Xiaoyan memberikan minuman dingin, sedikit pantulan jari-jarinya. Kolom energi yang besar seperti tubuh yang hidup, terkondensasi menjadi naga energi besar di udara. Dua energi saling menghantam, dan langit keras. Pancing Xiaoyan dikejutkan oleh kekuatan lawan, dan darah menetes dari sudut mulut Xiaoyan. Zhongyuan melihat kegelisahan dan siap untuk bergegas maju untuk menghentikan pertempuran agar tidak melanjutkan. Setelah mengambil langkah, dia dihentikan oleh Xiaoyan. Bersambung ke bab selanjutnya.